Kita ke kabar selanjutnya mengenai Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang hari ini memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Juru bicara KPK, Ali Fikri mengaku bahwa Menteri Perhubungan bersama dengan Sekjen Kementerian Perhubungan, Novi Rianto, tadi pagi telah tiba di KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Menurut Ali Fikri, pemeriksaan terhadap keduanya dilakukan bukan di gedung utama KPK atau gedung Merah Putih, melainkan di gedung KPK C1. Menteri Perhubungan dan Sekjen Kemenhub dimintai keterangan terkait dengan kasus suap yang terjadi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Dalam kasus suap senilai 18,19 miliar rupiah ini, KPK telah menetapkan 10 tersangka, termasuk Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi. Kami mengkonfirmasi bahwa betul ya, hari ini KPK memanggil sebagai saksi Menteri Perhubungan dan juga Sekjen Kemenhub ya, dan keduanya betul sudah hadir di gedung KPK ya, di C1 ini. Ini juga bagian dari KPK ya, gedung C1. Kenapa dilakukan pemeriksaan di gedung C1? Itu karena ini kan di luar jadwal yang sudah ditentukan. Di Kampat itu ruangannya sudah dipakai untuk satgas lainnya yang melakukan pemeriksaan. Tetapi poin pentingnya tentu pemeriksaan itu tetap dilakukan di gedung KPK karena ada 2 di Kampat dan juga C1. Gitu ya. Lalu seperti apa kasus suap yang membuat nama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dipanggil KPK? Berikut informasinya. Kami ajak Anda untuk langsung menuju ke gedung KPK. Bagaimana perkembangan terbaru mengenai pemeriksaan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dari sana? Ya, kita langsung menuju ke Agita Mahlika, pemirsa. Agita, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat petang Tisa, Andro, dan juga pemirsa. Hingga saat ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ini masih terus menjalani pemeriksaan di gedung KPK, tepatnya di kantor Dewan Pengawas KPK. Terkait dengan kapasitasnya sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi terkait dengan suap pembangunan dan juga perawatan jalur kereta api. Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, Tisa dan juga pemirsa, Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan ini tadi sudah tiba di gedung Dewan Pengawas KPK atau kantor Dewan Pengawas KPK pada pukul 7:30 pagi dan sampai saat ini masih terus menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Ini artinya sudah 7 jam lebih Menteri Perhubungan menjalani pemeriksaan. Tidak hanya Budi Karya namun juga Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yakni Novi Rianto yang juga hari ini menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Sebelumnya jika dapat kami informasikan, Menteri Perhubungan ini juga tadinya sudah sempat dijadwalkan untuk pemeriksaan pada tanggal 14 Juli, namun memang tidak bisa hadir sehingga pada hari ini dijadwalkan pemeriksaan. Dan memang ada sedikit perbedaan jika sebelumnya saksi ini biasanya diperiksa di gedung Merah Putih KPK, namun juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan bahwa untuk hari ini Budi Karya bersama juga dengan Sekjen yakni Novi Rianto ini diperiksa di kantor Dewan Pengawas KPK karena memang gedung Merah Putih KPK ini penuh dengan saksi pemeriksaan ataupun agenda pemeriksaan lainnya. Selain itu juga diketahui pemirsa bahwa Budi Karya Menteri Perhubungan bersama juga dengan Sekjen Novi Rianto ini diperiksa terkait dengan sebagai saksi, kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka atas nama Putu Sumarjaya yang merupakan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian PTP kelas 1 Semarang sekaligus juga merupakan kuasa pengguna anggaran ataupun KPA.
di mana dalam kasus ini Tisa dan juga Andro sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ini juga sudah melakukan operasi tangkap tangan pada April lalu dan sudah ada sebanyak 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. 10 orang ini terdiri dari 6 orang selaku penerima suap dan juga 4 orang pemberi suap yang merupakan pihak swasta. Sementara itu juga Putu Sumarjaya ini bersama dengan pejabat pembuat komitmen atau PPK pada BTP kelas 1 Semarang yakni Bernard Hasibuan ini disebut menerima suap sejumlah 18,9 miliar dari Direktur PT Istana Agung atau Istana Putra Agung, di mana suap ini diberikan agar baik Putu maupun Bernard ini mengatur pelelangan paket pekerjaan pembangunan jalur ganda KA antara Solo Balapan. Sementara itu juga pemirsa disebutkan oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, dari hasil pemeriksaan ini disebutkan kasus dugaan suap pembangunan dan juga pemeliharaan jalur kereta api di Ditjen Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan ini ditaksir kerugian mencapai lebih dari 14,5 miliar rupiah. Di mana 14,5 miliar tersebut ini bersumber dari suap ada sebanyak 9 proyek pembangunan dan juga pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Kemudian juga Tisa dapat kami informasikan untuk modus dari kasus suap proyek jalur kereta api ini mengatur atau rekayasa pengaturan pemenang pelaksanaan proyek oleh para pihak yang juga terlibat. Hingga saat ini juga kami masih menantikan bagaimana kemudian hasil dari pemeriksaan Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan sebagai saksi dalam salah satu tersangka yaitu Putu Sumarjaya. Selain itu juga dapat kami informasikan berkaitan juga dengan kasus operasi tangkap tangan yang menjerat dari lingkungan Basarnas, yaitu yang menjerat Korsmin ataupun koordinator administrasi Basarnas, yaitu merupakan Afri Budi Cahyanto. Hingga saat ini masih terus didalami oleh pihak KPK dan rencananya KPK akan melakukan konferensi pers yang akan berlangsung pada 22 waktu Indonesia Barat nanti. Sementara demikian, Tisa dan juga Andrew, kami kembalikan ke studio.